Selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, damai di hati. Puji syukur kepada Tuhan, kita dipertemukan lagi di tahun yang baru ini. Ini adalah minggu pertama di tahun 2026. Untuk itu, kami dari Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemi Musafir Columbus, Ohio, menyambut sukacita atas kedatangan saudara-saudari sekalian untuk datang beribadah di tahun yang baru di minggu pertama ini. Ibadah pada pagi hari ini segera kita akan mulaikan dengan tema bulanan, Berjalanlah bersama Sang Terang Kehidupan. Sedangkan tema mingguan kita, hiduplah sebagai anak-anak terang. Pada minggu pagi hari ini, ibadah akan dipimpin langsung oleh Bapak Pendeta Alan Robert, Sarjana Teologia. Pada hari ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan Maha Besar, karena Ia masih memperkenankan kita untuk menikmati kehidupan ini. Mari kita hening sejenak merenungkan bagaimana komitmen kita mengikuti Yesus dan melaksanakan tugas yang Dia amanatkan kepada kita untuk bersekutu, bersaksi dan melayani sebagai bentuk ketaatan kita. Kita mulaikan ibadah ini sambil kita berdiri, kita angkat pujian, kita akan menyanyi NBT 1, Pujilah Dia, Pujilah Dia. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara-saudara. Dengarkanlah nas pembimbing dalam Matius 5 ayat 16 berkata, Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang,
supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Saudara-saudara, dipersilakan duduk. Saudara-saudara, Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Tuhan selalu menunjukkan wajah-Nya kepada kita, dan kita bertanya, apakah kita layak di hadapan Tuhan yang kudus itu? Jika tidak layak, baiklah saat ini kita jujur terhadap diri kita dan terhadap Tuhan, Allah yang kudus itu. Datanglah di hadapannya dan akuilah kelalaian kita. Akui ketidaksungguhan dalam tugas pelayanan kita, serta keikutsertaan kita dalam dosa-dosa dunia masa kini. Marilah kita mengaku segala kegagalan kita dalam kita melaksanakan kehendak-Nya, dan kita memohon kemurahan-Nya lagi. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami telah menerima kasih karunia, anugerah yang menyelamatkan itu melalui rencana agung yang dikerjakan oleh Tuhan kami Yesus Kristus di salib. Dia salib karena kesalahan kami, Dia dicambuk karena dosa-dosa kami. Kami tidak layak di hadapan-Mu dengan segala dosa kami. Kami tahu upah dosa adalah maut. Tetapi Yesus Kristus, Anak Domba Allah, telah menanggung dosa kami dan membayar itu dengan darah-Nya melalui kematian. Dan kami boleh dimerdekakan. Kami boleh dilayakkan. Tetapi dengan pengorbanan Kristus itu, kembali dan kembali kami jatuh ke dalam dosa. Karena kelemahan kami, karena jebakan iblis, bahkan pun karena keinginan hati kami untuk memberontak keluar dari anugerah Tuhan itu. Kami dengan sadar dan sengaja menyerahkan rumah tubuh kami kepada kuasa kegelapan.
Saat ini Tuhan, di hari Minggu pertama di tahun anugerah 2026, kami datang kembali. Kami mau mengakui segala dosa dan pelanggaran serta kegagalan kami melaksanakan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, di hadapan-Mu tidaklah ada yang tersembunyi. Engkau tahu semuanya. Kami datang dengan penuh penyesalan. Kami mengaku dosa kami. Kami mengaku pelanggaran kami. Dengan penuh kerendahan hati kami memohon, biar Tuhan berkenan mengampuni kami. Biar terang yang telah mati itu boleh menyala kembali. Dan kami melanjutkan tugas kami sebagai pembawa terang. Ini kami yang mengaku berdoa bermohon di hadapan-Mu. Demi Kristus Yesus, Tuhan yang tersalib untuk kami. Amin. Engkau sabar menanti sedikit jemu, menungguku bukakan bagimu pintuku. Tuhan, akui ku pakai nama-Mu, tetapi ku biarkan di luar rajamu. Saudara yang telah mengaku dosa, seperti dalam nyanyian tadi, Tuhan masih sabar menanti. Sedikit pun Dia tak jemu menungguku untuk pulang. Tuhan bukakan pintu bagimu. Ada masanya pintu ini akan tertutup. Dengarkanlah berita anugerah Allah yang berkata, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu. Dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Kisah Rasul 2 ayat 38 sampai 39. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Hatiku aku kini heran, Tuhan besar rahmat-Mu. Hidung imanku berkembang, rahmat-Mu sungguh mulia. Hidung imanku berkembang, rahmat-Mu sungguh mulia. Rahmat-Mu, anugerah-Mu sungguh mulia.
Kita diberi belas kasihan walau kita tak layak. Dengarkanlah hukum Tuhan dan berjalanlah menurut hukum Tuhan supaya kita tetap layak. Dalam Ulangan 6 ayat 4-9 berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Demikian hukum Tuhan. Kita semua berdiri. Kita akan menyanyikan pengakuan iman rasuli, Kidung Jemaat 280. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Saudara-saudara dipersilakan duduk. All the kids please came forward. How are you? Saudara-saudara, senang sekali boleh lihat rompi anak-anak di sini. Pendeta anak belum ada tuh. Mari kita berdoa untuk anak-anak kita. Segala puji, hormat, dan kemuliaan adalah milik-Mu ya Tuhan. Kami percaya ketika kami datang kepadamu, kami mengaku dosa di hadapan-Mu, Engkau telah memulihkan kami. Dan kami boleh menerima hukum Tuhan pagi hari ini, di mana hukum Tuhan itu mengatakan bahwa kami harus mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anak kami
membicarakan ketika kami di rumah, membicarakan ketika sedang dalam perjalanan, berbaring atau bangun, dan memberikan tanda pada tangan mereka dan lambang di dahi mereka. Ya Tuhan, sebagai orang tua, kami punya banyak kekurangan, kami punya banyak kelemahan. Itulah sebabnya Tuhan, di rumah-Mu yang kudus ini, kami bawa anak-anak kami, supaya mereka boleh melihat kami berdoa untuk mereka. Kami juga sedang berjuang untuk mengajarkan tentang Tuhan di dalam kehidupan mereka. Saat ini Tuhan, mereka akan pergi ke kelas mereka masing-masing. Tuhan menolong semua youth yang ada, anak-anak sekolah minggu yang ada, orang-orang yang Tuhan pilih, Tuhan pakai untuk mengajar mereka. Biar Tuhan memperlengkapi semuanya dengan kuat kuasa Roh Kudus. Dan kami tetap dan terus membawa pengharapan kami, karena kami percaya orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Kami bawa harapan kami Tuhan, biar anak-anak ini boleh bertumbuh di dalam Tuhan, hidup takut akan Tuhan, mengenal Tuhan, mencintai Tuhan, mencintai keluarga, mencintai gereja. Biar mereka boleh hidup sebagai anak-anak terang, menjadi terang di dalam kehidupan mereka, dan membawa terang itu dalam kehidupan mereka dimanapun mereka pergi dan berada, menuntun jalan untuk datang pada terang yang sempurna. Sumber terang itu yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami serahkan anak-anak ini kepadamu. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca Alkitab dalam Efesus 5 ayat 1 sampai 21. Mari kita berdoa supaya kita diterangi oleh Roh Kudus. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh diampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami boleh menerima janji anugerah yang menyelamatkan itu. Kami boleh mendengarkan hukum Tuhan, dan kami mau melakukan hukum Tuhan itu, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi sesama kami dengan segenap hati. Ya Tuhan, kami akan membaca Alkitab. Biarlah Alkitab ini Tuhan, yang kami percaya adalah firman-Mu, boleh menjadi terang karena tuntunan Roh Kudus, boleh menjadi terang bagi kami masing-masing, dan kami boleh berjalan dalam terang, dan kami boleh membawa terang itu di dalam kegelapan, dan kami boleh menuntun orang yang dalam kegelapan untuk datang kepada terang Yesus Kristus. Demi Kristus Tuhan, terang dunia, kami berdoa. Amin. Mari membaca Alkitab dalam Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 21. Saya akan membaca yang ganjil, saudara-saudara membaca yang genap, dan kita berganti-gantian. Dan ayat 21 akan kita baca sama-sama. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun
jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Sama-sama. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian pembacaan Alkitab. Ada spesial musik dari seluruh Pelsus dan keluarga.
Shalom. Damai di hati. Ada sukacita pagi hari ini, saudara-saudara. Puji Tuhan, Tuhan masih beri waktu, masih beri kesempatan bagi kita semua untuk datang beribadah kepada Tuhan, terlebih khusus di hari Minggu pertama di tahun ini. Luar biasa sekali. Nah, saudara-saudara, teks yang kita baca tadi adalah tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Jadi tulisan ini ditulis dalam bentuk surat. Tahu tuh surat toh? Kalau surat sekarang yang orang tahu kebanyakan kurang tagihan, bill. Tapi kalau zaman pendeta SMP dulu masih jabat tulis surat. Kentara tuh udah senyum pernah tulis surat semua. Jadi kalau generasi baru sekarang orang sudah tahu tuh tulis surat, paling kurang SMS atau telepon. Tapi dulu waktu SMP masih tulis surat. Jadi enggak aja pakai perangko. Cuma titip patamang. Ada pengalaman begitu atau cuma pendeta tuh ada pengalaman seperti itu? Jadi kalau baca itu, kelar baca langsung taruh di dompet karena mau baca ulang. Peta frey sadiki baca lagi. Itu zaman tahun 80-an, ya. 90-an ke bawah ya. Apalagi zaman Rasul Paulus. Jadi kalau menulis itu karena ada kecintaan. Apalagi zaman Rasul Paulus. Waktu Paulus tulis surat kepada jemaat di Efesus, berarti dia sangat mencintai jemaat ini. Nah, waktu dia kirim surat ke jemaat di Efesus, dia berharap surat ini bukan cuma dibaca satu kali. Tetapi dibaca berulang-ulang. Karena saudara-saudara, sedangkan surat cinta kalau salah mengerti boleh bakalai. Apalagi surat yang panjang seperti ini. Ini cuma 6 pasal ya saudara-saudara. Efesus ini cuma 6 pasal. Jadi bagus sekali kalau kita baca semuanya ya. Kita baca dari pasal 1 sampai pasal 6. Paling 15-20 menit orang baca. Supaya saudara-saudara, kalau kita cuma baca sebagian, orang pengertian cuma sebagian. Orang yang tahu dia punya konteks apakah dia betul-betul mencintai atau cuma ini kata-kata gombal atau apa, orang yang tahu. Jadi orang mesti baca semua supaya orang tahu apa sebenarnya dia punya makna surat ini, apa dia punya tujuan, masalah apa yang sedang terjadi. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sedikit saja tentang Efesus, itu jemaat yang dibentuk oleh Paulus dan jemaat ini bertumbuh dengan luar biasa dalam pengenalan dan ketaatan kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudara, jemaat Efesus ini tumbuh di satu kota yang banyak sekali persoalan. Pertama persoalan moral, seksualitas, karena di sana ada Dewi Artemis namanya, itu Dewi kesuburan. Jadi kalau mau beribadah kepada Dewi Artemis ini, ada seks di situ. Dan ini dianggap normal oleh orang-orang di Efesus. Itu persoalan pertama. Kemudian budaya yang berkembang di Efesus waktu itu adalah budaya Yunani. Dan zaman itu dia punya kencang-kencang orang mempelajari tentang filsafat. Jadi itu filsafat itu sangat mempengaruhi cara pandang, cara berpikir daripada orang-orang waktu itu. Jadi banyak orang pandai di situ. Yang diikuti dengan dewa-dewanya orang Yunani. Jadi banyak sekali. Itu cuma gambaran sedikit supaya orang tidak mau kesana kemari di teks ini. Karena ini ada 21 ayat. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saudara-saudara tahu bisnis apa yang susah sekali mau bangkrut. Sampai warga gereja pun banyak tuh dia terlibat di bisnis itu. Bisnis apa? Dagang bisa bangkrut.
restoran boleh bangkrut. Tapi yang tidak pernah bangkrut apa? Bisnis penggadaian. Karena waktu COVID aja susah sekali, penggadaian tetap lancar, tetap jaya. Jadi kalau muskaba bisnis bagus ini. Apalagi kalau penggadaian resmi ya saudara-saudara, bagus sekali. Apalagi kalau itu penggadaian swasta. Oh, saya tahu itu banyak berarti pernah terlibat ini. Jadi kalau penggadaian swasta itu saudara-saudara, sebelum masuk di teks ini karena DP teks ini panjang sekali DP cerita. Jadi kalau penggadaian pernah bagade di swasta? Pernah. Biasanya kalau di swasta itu orang dia bilang rente makan rente. Akhirnya karena rente makan rente ada tunggakan bayar bulan, bayar DP rente, dia punya bunga, dia punya flower dan dia punya interest. Jadi karena ada tunggakan bayar dia punya interest, tak tambah di pokok pinjaman. Kan begitu tuh rente makan rente. Karena tidak bayar terus dia punya interest, dia punya bunga, tak tambah terus dia punya pokok pinjaman. Begitu tuh atau pendeta salah? Karena pendeta Lego pernah bagade, no? Terus terang yo. Jadi waktu mau datang di Amerika ada cincin sarjana. Cincin sarjana teologi kebanggaan. Karena tidak ada duit kasih gade dulu. Pas beberapa tahun kemudian Papa datang di sini udah pakai cincin sarjana teologi. Puji Tuhan, Papa ada tebus. Puji Tuhan, Papa ada tebus. Jadi Papa sudah jadi sarjana. Oke, itu bicara tentang tebusan, saudara-saudara. Nah, pendeta pernah bagade. Cuma pendeta atau saudara-saudara pernah bagade? Pernah. Oke. Pernah bagade rumah? Ada? Tidak ada. Ada stono. Mar rumah itu saudara-saudara orang tempat tinggal. Kalau orang segade itu kong rente maka rente habis orang. Nah, sekarang pertanyaan berikut. Kenapa bagade? Tahu gade? Mungkin tahu gade? Pound. Like pound. Kenapa orang bagade? Yang pernah aja. Berarti tidak mau jawab cepat pernah. Mar tuh entah ikut tahu orang semua bawa diang. Ini mau udah tahu. Jadi kenapa bagade? Perlu sekali no. Apalagi mendadak dalam keadaan terjepit. Begitu tuh alasan. Padahal serta dapat tuh gadean, tuh. Kau mau kasih apa dengan tuh gadean? Bacalah mau balik sedikit. Jadi untuk enjoy. Kemudian, mau ikutkan sana tuh mau beli auto. Atau mau beli motor. Kenapa mau beli motor? Supaya boleh pakai mencari bawa ojek terus. Bawa ojek terus, nyanda mau tak bayar di pokok ini. Kalau begini, itu cara berutang. Ya. Kemudian, waktu bagade, ada pakai apa itu doi? Bagade. Ada pakai apa? Pakai minum, enjoy. Pakai makan lagi. Kapan lagi mau pegang doi kau makan? Iya tuh. Kapan lagi mau makan tuh di mana di sini dibaca ekspres murah kok petorak loh. Dimakan dari mahal-mahal sedikit. Kapan tuh ambil makan tuh restoran mahal tuh steak bagus itu. Cheesecake Factory, oke. Nah, kenapa orang bagade? Kau orang mau enjoy supaya senang, no? Kan begitu tuh. Serta so iko yang semua tuh mau, dia pesisa mau beli motor, mau bawa ojek, so nggak cukup. So nggak cukup. Jadi mau bagaimana? So mau jatuh tempo tuh bunga bulan pertama. Akhirnya jatuh tempo tuh bunga. Kemudian jatuh tempo lagi tuh bunga, bertambah lagi dia punya utang. Kan begitu tuh kebanyakan tuh. Kemungkinan, sorry. So batu dulu. Jadi karena tidak dapat tebus bayar DP bunga. Tidak dapat bayar DP bunga, rente makan rente. Akhirnya saudara-saudara
apa yang torang ada kasih gade, rumah yang torang gadaikan itu, dia punya nilai utang lebih tinggi dari nilai rumah yang kita gadaikan. Nah, waktu torang nilai rumah itu lebih tinggi dari yang kita gadaikan, semua jatuh, sebentar lagi jatuh tempo. Nah, kalau dia jatuh tempo, rumah itu jadi siapa punya? Kentara tuh udah mau jawab. Rupa mantan rentenir ini. Oke, ya, kembali di teks ya, kembali di konsep ini. Jadi waktu nilai utang lebih tinggi dari barang, dari rumah yang orang, ini cuma contoh ya, dari rumah yang orang gadaikan itu. Jadi kalau jatuh tempo otomatis yang kita gadaikan itu jadi miliknya yang memberi gadaian, yang memberi hutang. Nah, sebelum jatuh tempo apa yang orang lakukan? Cari teman. Aduh, pinjam agang kok bayar gadaian. Dorong semua sita ini. Nggak ada teman yang punya. Karena apa? Sama-sama sebagai adik. Kemudian ada temannya nggak ada no. Cari saudara. Cari saudara. Dari saudara dekat semua. Tanya akan semua. Nggak ada yang mampu mau tebus. Karena apa? Sama. Kemudian dia cari tuh kenalan dekat dulu. Kenalan dekat. Tanya baik-baik semua. Nggak ada. Terpaksa by SMS yang jauh-jauh. Mungkin saudara-saudara dari Indonesia juga jadi SMS di sini. Aduh, apa tuh katanya? Orang semua tarik ini, orang semua sita ini motor, orang semua sita ini rumah. Banyak sekali begitu saudara-saudara. Nah, tanya teman dekat, teman-teman jauh, saudara dekat, saudara jauh. Semua tidak ada yang bisa menolong. Pernah dalam suatu situasi ini tuh, tidak ada yang bisa menolong. Jatuh tempo semakin dekat. Jadi rumah itu secara hukum, secara legal akan menjadi milik dari yang memberi gadaian. Sementara bingung cari teman, cari pinjaman, ada orang datang. Ada orang datang, torongnya tidak kenal. Kong dia tebus akan tu gadaian. Senang atau nyanda? Tu gadaian rumah itu dia tebus. Kong dia bilang, ngoni tinggal jo di situ. Ndak usah bayar. Mar tu rumah mesti bersih. Tu rumah mesti atur baik-baik. Tu rumah DP aturan begini. Karena ngoni di situ kita kasih tinggal gratis. Ngoni itu, tu rumah itu, ngoni cuma hak tinggal, bukan hak milik. Ya, rumah itu kita pemilik, kita yang tebus. Padahal waktu ada bertebus itu, dia tebus dengan segala yang dia punya. Kaya sekali sampai jadi miskin. Dia tebus sampai dia mati. Waktu dia mati, tuh rentenir itu bilang apa? Pas, so mati, tak boleh tarik ulang semua. Mar dia bangkit ke 3 hari. Dia bilang itu semua kita punya. Begitu terampai kehidupan saudara. Nah, siapa dia? Dia penama Yesus Kristus. Dia penama itu Yesus Kristus. Jadi orang semua ini, kalau orang mau baca DP teks dari pasal 1 sampai pasal 5 ini, dia bicara tentang penebusan. Dan dia bicara tentang hak milik. Orang ini umat, kita ini adalah umat tebusan. So segade so ndak dapat bayar, dia yang bayar. Siapa punya orang ini? Siapa punya? Tuhan Yesus punya. Betul-betul Tuhan Yesus punya. Puji Tuhan, ternyata semua pernah bagade, pendeta lagi ada bagade, soalnya tidak dapat tebus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus sudah bayar. Nah, jadi orang ini siapa punya? Sekali lagi, tunjuk sebelah kanan, ngana Tuhan punya. Balas lagi, ngana lei Tuhan punya. Dia so tebus pangana. Ada sukacita? Beri kemuliaan untuk Tuhan.
Nah, sekarang terang sama masuk di torempe teks pagi hari ini. Karena kita adalah milik Allah, maka kita punya aturan untuk hidup. Dan aturan itu bukan aturan kegelapan, tetapi aturan terang. Kita tinggal di rumahnya Allah, tubuh ini adalah milik Allah, dan kita tinggal di situ. Ada yang harus kita kerjakan. Yang harus kita kerjakan adalah ayat 1 bilang, sebab itu, apa? Jadilah penurut-penurut Allah. Karena kalau bukan penurut-penurut Allah, Anda masih boleh tinggal, tetapi ada batas waktu. Dan ketika batas waktu itu sudah selesai, Anda tidak punya rumah lagi. Terus, seperti anak-anak yang kekasih. Ini bahasa ini luar biasa sekali. Karena saudara-saudara, torang ini bukan anak. Torang so digadaikan, tidak ada hak hidup. Dia tebus. Dia kasih tinggal pada dia rumah. Tubuh ini milik dia. Terus dia bilang, ngoni ini umat tebusan. Tetapi kamu sekalian bukan cuma umat. Kamu adalah anak-anakku. Luar biasa sekali itu saudara. Dia mati untuk kita. Kita ini anak-anakku. Jadi apalagi saudara-saudara terampai identitas. Tubuh ini milik Tuhan. Kita ini milik Tuhan. Ayat 2 bilang. Dan hiduplah apa? Di dalam kasih. Dia ingatkan lagi. Sebagaimana Yesus Kristus juga apa? Telah mengasihi kamu. Dan apa? Telah menyerahkan dirinya. Waktu dia menyerahkan dirinya saudara-saudara. Tidak ada yang bisa tebus. Tidak ada yang bisa bayar. Di dunia tidak ada yang layak. Di sorga tidak layak. Yang tebus harus manusia. Makanya saudara-saudara, dia yang adalah Tuhan yang mulia, merendahkan diri, masuk ke dalam rahim Maria, dilahirkan oleh manusia. Dan dia benar-benar manusia, makanya dia disebut anak manusia. Cuma anak manusia yang tidak bercacat celah, yang tidak ada dosa, yang boleh tebus itu gadean. Kaya sekali itu. Ini luar biasa sekali dia punya pesan ini. Dia menyerahkan dirinya untuk kita sebagai apa? Sebagai persembahan. Persembahan itu mulia sekali. Dan apa? Dan apa? Dia harum bagus. Mar dia korban besar. Waktu dia mau jadi korban saudara-saudara. Waktu dia mau jadi korban. Pertama dorang fitnah dulu. Dan fitnah bahwa dia berdosa. Kemudian tetap tidak ada dosa. Pilatus aja nih tahu Tuhan, dia bilang tahu tangan ini loh. Bukan kita, jangan tangguhkan kepada kita. Tapi orang-orang yang mengerti agama yang menyalibkan dia. Itu waktu dia jadi korban. Dia dicambuk, tidak seharusnya dicambuk. Pendeta selalu dia bilang tuh cambuk itu ada tulang di ujung cambuk. Jadi waktu dia cambuk, tarabe di pedaging. Sakit sekali itu. Itu mau dapat cambuk bukan dia. Itu ada bagade. Mari dia tanggung. Dia taruh dia punggung. Kita jo tanggung semua ini. Ditombak, dikenakan mahkota duri, disalib. Sampai dia berseru, Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Sakit sekali dia. Tapi dia tahan di situ, kan bilang sudah selesai. Sampai dia mati. Nah, sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Setelah sampai situ toh, jadi orang ini sudah ditebus. Ada amin? Ada sukacita sudah ditebus? Ayat 3. Tetapi bahasa Manado, mar, ada juga di mar. Sudah ditebus mar. Percabulan. Balik bisa dikit. Tubuh ini dia setebus jadi tubuh ini milik Kristus. Ada amin? Torang pe rumah yang torang ada gade, dia yang tebus, torang boleh tinggal di situ. Itu tuh tubuh. Ketika dalam tubuh itu ada percabulan, artinya ternyata kita lebih mencintai orang lain daripada Tuhan. Layak enggak tinggal di situ?
Layak tinggal di rumahnya Tuhan atau tidak? Tidak layak. Dan rupa-rupa kecemaran. Kecemaran itu kok saudara-saudara di bahasa bikin kotor tuh rumah. So kasih tinggal gratis lagi, bikin kotor lagi. Layak enggak mau tinggal di situ? Enggak layak. Terus disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Jadi kalau bagi orang-orang kudus orang tutup mulut. Bagi orang-orang kudus orang tutup mulut. Bagi percabulan dan kecemaran atau keserakahan orang tutup mulut. Demikian juga ayat 4. Perkataan yang kotor. Jadi perkataan yang kotor itu sama dengan bikin kotor tuh rumah, ada kasih tinggal free. Perkataan yang kotor. Kemudian yang kosong. Atau yang Tahu sembrono tuh? Iya. Tahu semua, berarti orang pernah baking. Torang ya kita udah bilang. Bukan cuma ini. Torang dan kita lagi. Atau sembrono, karena hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Jadi hal-hal ini tidak pantas untuk tinggal di rumah itu. Ayat berapa sekarang? Ayat 5. Ingatlah baik-baik. Ingatlah baik-baik. Apa yang perlu diingat? Tolong baca. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di mana? Di dalam kerajaan Kristus. Oke, sekarang mesti mengerti ini. Pertama orang ini umat tebusan, orang perumah, Tuhan setebus dan orang masih boleh tinggal di situ. Dia bilang, jangan kotor jangan sembrono di sini ya. Oke, tetapi orang melanggar itu. Waktu orang melanggar itu, langsung diusir atau tidak? Langsung diusir atau tidak? Kebanyakan orang bikin dosa, nyandak langsung mati. Betul atau tidak? Masih diberi waktu untuk tinggal. Masih diberi waktu untuk menempati rumah itu. Masih diberi waktu untuk menempati tubuh ini. Okay. Masih diberi waktu untuk itu. Tidak langsung. Kenapa? Itu tuh waktu anugerah. Itu tuh waktu anugerah. Terus. Tetapi ketika waktu anugerah ini habis. Di ayat terakhir bilang? Bagian terakhir. Tidak mendapat bagian dalam kerajaan Kristus. Jadi waktu, ini kan sebentar mau ada orang mati, ibadah orang mati. Selalu pendeta aja bilang, orang cuma travel di dunia ini. Orang di rumah, orang di tubuh ini. Satu waktu kemah ini akan dibongkar. Dan orang ada rumah yang kekal. Ini tidak bermaksud mendapat bagian dalam kerajaan Kristus. Ya orang cuma travel di sini. Cuma sementara. Tetapi ada kehidupan yang kekal. Mau suka dapat bagian di kerajaan Kristus? Mau suka dapat bagian? Mari orang berjuang sama-sama. Orang sama-sama berdosa. Pernah berdosa. Pernah bagade. Gadian itu tidak bisa ditebus lagi. Tetapi ada yang tebus. Kemudian kita bikin kotor. Tidak sembrono. Ada kesalahan di situ. Masih diberi waktu untuk tinggal. Kalau masih diberi waktu untuk tinggal. Mari orang kasih bersih. Pahami itu? Mari orang kasih bersih. Masih ada waktu. Terus. Ayat 6. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata hampa. Karena hal demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Itu kata-kata hampa kok itu begini saudara. Itu biasa ada orang yang bilang itu filsafat. No? Gagas sekali jadi dengar, sedap sekali telinga, marna dapat baking. Martu gampang orang jadi dengar hari-hari apa? Nah, apa-apa kok berdosa. Semua berdosa. Tunggu Jo. Nah, apa-apa kok. Jadi ini tuh dosa tetapi karena dilakukan oleh banyak orang dianggap tidak dosa. Itu tuh cara berpikir orang Efesus waktu itu.
Bahaya sekali ini saudara-saudara. Atau orang bilang begini, ya sempurna bagade dulu, kong so tebus. Kok ini kita bagade ulang nang? Ya terpaksa, terjepit, padahal tidak terjepit. Padahal tidak terpaksa. Padahal mau jalan-jalan, mau enjoy, mau santai dulu. Dia berpikiran dia mau dapat bayar ulang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebelum dapat usir dari rumah ini, dari tubuh ini, balik Pak Tuhan, kasih bersih. Ada amin? Karena masih ada waktu. Terus, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Tahu tuh durhaka? Tahu tuh durhaka atau enggak? Tahu tuh cerita maling kundang? Semua tahu karena berarti ada sekolah SD. Kecuali karena sekolah SD di sini udah tahu itu. Maling kundang itu dia jadi batu karena dia durhaka. Dia mama baik-baik, mar dia durhaka. Dia bilang enggak kenal. Tuhan baik-baik sekali buat orang. Dia mati buat orang. Kuntung-kuntungnya kenal pak dia. Itu tuh durhaka. Karena kalimat apa? Keadaan karena terjepit. Semua begitu. Terus terampil teks. Ayat 7. Sebab itu, janganlah kamu apa? Berkawan dengan mereka. Dengan siapa? Dengan orang durhaka. Karena waktu orang dengar apa dormi, tidak apa-apa, semua begitu. Tuh digemi musafir semua begitu. Jago bak bungkus sama orang. Mar bertumbuh dalam Tuhan. Mar jago baca cerita orang. Oke, taruh terus dulu ya. Jangan kamu berkawan dengan mereka. Artinya orang yang mau berjalan, orang yang durhaka jangan berkawan dengan orang. Karena kalau orang berkawan, orang metamakan yang itu. Dia bilang apa-apa kok. Terus ayat 8. Memang dahulu semua orang punya itu dahulu. Kamu adalah apa? Kegelapan. Tetapi kapan? Kapan? Sekarang itu waktu mana? Waktu ini. Kamu adalah terang di mana? Karena kamu di dalam yang menebus kamu itu, kamu ada di dalam terang. Kamu bukan di bawah kekuasaan yang memberi gadaian. Yang memberi pinjaman. Rente maka rente. Kamu tidak di bawah itu. Tetapi kamu di bawah terang yang membebaskan kamu. Ada amin di sini. Makanya waktu orang dibilang, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Beda. Tuh, beda tuh orang tuh rentenir dusu-dusu, ding bebas ada tinggal. Beda toh? Beda toh? Beda. Jadi dia bicara hidup beda. Dia bicara pikir beda. Tasnya mau ubah gade ulang di dosa. Karena kita tidak mau dapat tebus. Tasnya mau dia berjuang. Itu lagu dia bilang, dan ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap dia. Atau orang menyanyi santai-santai. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah terus sebab itu apa? Karena kita sudah ditebus, kita sudah ditebus dari kegelapan ke terang, diselamatkan, diberi tempat tinggal yang kudus. Sebab itu hiduplah sebagai apa? Anak-anak terang. Tunjuk kiri, anak terang. Ada paling abu-abu ini loh. Terus kanan sudah jauh tertuduh. Ayat 9. Karena terang hanya apa? Berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kalau buah di luar kebaikan, di luar keadilan, di luar kebenaran, itu bukan buah dari terang. Dan apa ayat 10? Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Bagaimana mau uji? Bagaimana mau uji? Lihat dia buah. Lihat dia buah. Jadi ayat 11 dan ayat 11 sampai ayat 13. Ini perhatikan baik-baik sekali lebih dari itu tadi.
Karena ini kalau salah mengerti, orang mau masuk neraka. Orang mau bahaya. Ini salah mengerti. Karena pendeta tidak bawa pendeta Alkitab, orang dah kasih ke pendeta. Dia terjemahan, ya kebanyakan orang pakai terjemahan tahun 1974. Ya, kebanyakan orang pakai tahun ini terjemahan tahun 2008. Jadi lebih baru lagi. Kemudian dia ada bahasa Inggrisnya. Kebanyakan orang pakai New King James atau yang lain. Nah, tetapi ini terjemahan dari American Bible Society. Karena dia punya penjelasan beda. Pendeta juga ada lihat dia punya bahasa asli. Nah, bahasa asli. Di sini dia punya pengertian dari kata ini ada 4. Ada 4. Ya. Ayat 11 orang semua baca. Dan ayat 11, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak membuahkan apa-apa. Ini nasihat. Ini hati-hati. Tetapi sebaliknya apa? Telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Bagaimana orang mengerti ini? Bagaimana orang mengerti ini? Tetapi telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Maksudnya apa ini? Telanjangilah berarti orang kasih buka toh. Expose. Iya toh, begitu toh. Expose. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Ini kalimat bahaya kalau orang tidak dalami baik-baik. Ya. Kalau di terjemahan yang baru ayat 11 dikatakan janganlah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berguna yang dilakukan oleh orang yang hidup dalam kegelapan. Sebaliknya, hendaklah kalian apa? Menelanjangi hal-hal semacam itu. Berarti memang mau bikin malu kalau cuma mau baca sampai di situ. Maka kalau baca di bahasa asli dia kata ini engko yang berarti menunjukkan kesalahan, meyakinkan dan menginsyafkan. Jadi ada beda toh, menunjukkan kesalahan, rebuke, menginsyafkan beda. Paham nih toh? Beda toh? Tapi ini kata makanya di akar kata ini uncertain artinya DP arti bisa berubah berdasarkan dia punya alur cerita di teks ini. Dia bisa berubah. Ini bahaya sekali kalau salah mengerti. Nah, DP terjemahan di King James Version sama. Tetapi dia terjemahan di American Bible dia pakai yang menginsyafkan. Oke? Di American Bible dia bilang seperti ini. Ini yang boleh pisah dari 11 sampai ayat 13. Dia bilang seperti ini. Have nothing to do with the worthless thing that people do. Things that belong to the darkness. Instead, bring them out to the light. Katakan bersama saya, bring them out to the light. Mengerti itu toh? Bawa dorang keluar, bawa di terang. Luar biasa sekali di teks ini. Karena kalau orang mau baca ini, orang langsung menghakimi, orang berpikiran. Sementara gereja itu bukan tanpa menghakimi. Gereja itu tempat orang-orang yang gelap diproses dengan lilin yang kecil yang punya terang dan dibawa kepada terang itu dan keluar menjadi terang dan membawa lilin. Bagi itu gereja. Jangan orang ada berdosa, orang bawa di gereja, kongtong haga miring, kongtong gosip akang. Sunyana motang di gereja itu. Itu tuh menghakimi. Gereja bukan tanpa menghakimi. Tapi tanpa orang mau proses. Termasuk orang berproses di dalam situ. Oke. Jadi, supaya ini toh, ini boleh salah ini ya. Karena orang mau baca ini, orang mau bilang, berarti di gereja boleh itu orang bilang. Nah, terus, jadi ayat 12, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu ayat 12, sebab menyebut saja pun apa yang dibuat oleh siapa? Siapa tuh mereka?
yang perlu ditelanjangi, iya toh? Di tempat-tempat tersembunyi apa? Telah memalukan. Jadi orang anak-anak terang, saudara-saudara, anak-anak terang menyebutkan saja itu memalukan. Oke? Jadi yang mau dibilang di sini, sudah jauh sebut-sebut. Karena bukan orang petugas mau sebut itu. Orang petugas, orang anak terang. Katakan bersama saya, anak terang. Anak terang kalau masih ingat tuh suasana tahun baru tuh anak terang itu. Orang ada pegang satu lilin. Tuh. Kong orang kasih manyalah orang pibirman. Orang kasih manyalah tuh yang di sebelah pat orang. Orang kasih manyalah orang pe istri. Orang kasih manyalah tuh pe anak-anak. Orang kasih manyalah orang pe suami. Itu orang bawa terang. Maka orang gosip akan ya mati langsung tuh api. Tuh. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kita ini sama umat tebusan. Kita ini sama tidak layak. Kita ini sama-sama pernah bagade. Tidak dapat bayar. Sama. Kurang lebih udang dengan ketang. Tulah yang dapat tahu, tulah yang tidak dapat tahu. Disebut saja pun jangan. Tapi orang bawa tuh terang. Bring them out from the darkness to the light. To light itu siapa? Tuhan Yesus bilang, akulah terang dunia. Akulah terang dunia. Saudara-saudara, pendeta, penatua, diaken, suami, istri, semua orang ada terang. Tetapi bukan terang. Orang cuma pembawa terang. Itu orang petugas. Bukan orang rata salah jatuh patah kaki kon tobat kena. Kon orang cerita itu kayaknya bawa lia-lianya ya terkira. Padahal orang dalam kesulitan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini tuh DP arti itu gereja, no? Oke. 13. Tetapi, oke, ini Paulus sudah jelaskan baik-baik. Tetapi bahasa Manado, benar segala sesuatu yang apa? Sudah ditelanjangi oleh siapa? Sekarang siapa tuh terang itu? Tuhan Yesus. Saudara-saudara bukan terang. Pendeta bukan terang. Cuma mau bawa tuh terang. Tuh terang yang sesungguhnya Tuhan Yesus. Torang mau bawa dengan tuh lilin yang ada pada orang. Torang bawa pada Tuhan Yesus. Karena torang tidak bisa bikin tuh gelap jadi terang. Tetapi Tuhan Yesus dia dapat bikin tuh gelap jadi terang. Itu tuh pertobatan. Terus akulah terang dunia. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Jadi saudara-saudara yang gelap itu dibawa kepada terang. Dibawa kepada terang. Terjadi pertobatan di situ karena dia melihat bahwa ini kuasa kegelapan. Kita sedang mengikuti ini rentenir punya tipu-tipu. Sebab semua yang nampak adalah terang. Jadi waktu bawa kepada Tuhan, ada pertobatan di situ, ada proses di situ. Itu tuh gereja ya. Dari kegelapan menuju terang, bawa kepada Tuhan Yesus, makanya akan terlihat apa? Terang. Perhatikan ya 4 ini kutipan. Itulah sebabnya dikatakan apa? Bangunlah. Jadi bangunlah, bangun dari mana? Dari tidur. Waktu tidur sadar atau tidak? Sadar dalam kegelapan atau tidak? Tidak. Bangunlah artinya sadar. Sadar dari kegelapan. Jadi saudara-saudara, bangunlah itu saudara waktu dia sadar, dia ada kemauan untuk meninggalkan kegelapan. Ada kemauan untuk meninggalkan dosa. Bangunlah hai kamu yang tidur terlelap karena dosa. Tidur terlena karena dosa. Riki taba ewe-ewe. Dan apa? Dan apa? Dan bangkitlah. Jadi dia waktu dia bangun, dia buka mata, dia sadar. Ternyata kita tidur dalam kegelapan. Waktu dia tidur dalam kegelapan, dia bilang, hai kamu yang tidur, bangkitlah. Dia berdiri dari tempat tidur. Ini tuh pertobatan.
Dia mau mengambil langkah untuk bangun, untuk meninggalkan dosa. Terus bangkitlah dan dari antara orang mati. Memang kalau tidak bangkit, kalau tidak kasih tinggal, mau mati. Kalau mati waktu itu bukan Tuhan punya, iblis punya, karena belum jadi terang. Nah, jadi ketika dia bangkit, dia bangun, dia bangkit, dia tinggalkan itu dosa. Dan apa? Waktu dia tinggalkan itu dosa apa? Kristus akan bercahaya atas kamu. Ini Tuhan Yesus baik. Nah, makanya orang Jerman nyanyi, yang mau bertobat ditebus Waktu dosa itu terhapus, itu orang nyesal di pengakuan dosa, orang terima janji anugerah yang menyelamatkan. Orang terima itu. Waktu orang terima itu anugerah Allah, orang diperdengarkan dengan hukum Tuhan, baru orang belajar tentang firman Tuhan. Waktu orang belajar tentang firman Tuhan, orang sedang dipersiapkan supaya Tuhan bercahaya atas kita waktu orang berjalan. Jadi orang di gereja, datang di gereja berdosa, orang pulang bawa terang. Itu tuh kemerdekaan Kristen. Terus 15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama. Apa yang perlu diperhatikan? Bagaimana kamu hidup. Katakan bersama saya, bagaimana kamu hidup. Jadi ada dua yang perlu diperhatikan bagaimana kamu hidup. Yang pertama, jangan seperti orang bebal. Dan yang kedua, tetapi seperti orang arif. Jadi saudara-saudara yang perlu diperhatikan, hidup orang bebal. Bagaimana tuh hidup orang bebal? Orang bebal tahu kebenaran atau tidak? Tahu atau tidak? Oh, puji Tuhan. We are on the same page. Orang bebal, dia tahu tuh kebenaran. Dia nembak backing. Iblis tahu tuh kebenaran, dia nembak backing. Kok banyak tuh begitu, tahu kebenaran, nembak backing. Itu tuh bebal. Tuh orang arif, tetapi seperti orang arif. Perhatikan dengan seksama hidup orang arif. Orang arif itu bagaimana? Dia tahu tuh kebenaran. Dan apa? Dia berjuang, dia fighting, dia bangkit, dia bangun, dia bangkit, dia tinggalkan itu. Dia mau hidup benar. Itu tuh arif. Makanya banyak sekali orang yang kasih nama Arif. Tidak ada di sini loh. Kalau dapat anak laki-laki kasih nama Arif. Jadi beda sekali ini bebal dan arif. 16. Dan apa? Pergunakanlah apa? Waktu yang ada. Kalau orang tidak pergunakan tuh waktu, orang tidak tinggal di rumah yang ditebus oleh Tuhan, di tubuh yang ditebus oleh Tuhan ini. Waktu boleh habis. Orang yang tahu mau habis kapan. Orang berpikiran belum mau habis, masih lama. Kenapa? Masih muda. Dapat supi, saya dikira supi. Orang yang tahu tuh waktu. Ada yang umur panjang, ada yang masih pendek. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena apa? Hari-hari ini adalah jahat. Katakan bersama-sama saya, hari-hari ini jahat. Hari-hari ini jahat. Di Ohio hari-hari ini jahat. Dan bukan mulai dari sekarang, bukan baru sekarang. Dari zaman Paulus di Efesus 2000 tahun yang lalu, ada ini hari-hari jahat. Tetapi hari-hari jahat ini, meskipun di hari-hari jahat, orang pergunakan ini waktu untuk hidup dalam terang. Jadi anak-anak terang, bawa ini terang. Ada amin? Bagi itu tuh bagi gereja. Jadi biar hari besok, biar tadi pagi masih gelap, dingin sekali, orang datang, orang berjuang. Biar dingin tuh di luar, orang lakukan kebenaran. Biar gelap tuh di luar, orang lakukan kebenaran. Orang bawa tuh terang. Orang ini anak-anak terang, umat tebusan. Ada amin? Ya puji Tuhan, pandai semua. Karena ayat 17 bilang apa? Sebab itu janganlah kamu bodoh.
So tahu marnya mak baking. Tetapi apa? Ulang. Tetapi apa? Usahakan itu bagaimana saudara-saudara? Memang usaha. Tidak ada yang gampang. Toh? Memang mesti usaha. Usahakanlah supaya apa? Kamu mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan. Jadi orang mesti mengerti apa yang Tuhan inginkan. Kenapa dia tebus kita. Supaya kita selamat. Supaya sampai di rumah yang kekal orang selamat. Tidak cuma sampai sementara. Jadi ketika masa ini, kalau orang masih bergaul di gelap, masih tinggal di gelap, masih gelap, bangun. Kelar bangun, bangkit. Kelar bangkit apa? Usahakan. Usahakan, jangan tinggal situ. Usahakan, maju terus dalam Tuhan. Bawa itu terang. Terus, jadi pembawa terang. Ayat 18. Masih boleh mau terus toh? Ya. Ayat 18. Janganlah kamu apa? Mabuk oleh anggur. Yang pernah mabuk angkat tangan. Supaya tidak susah menjelaskan. Karena ini penjelasan panjang sekali. Yang pernah mabuk angkat tangan. Oke. Tahun baru pendeta Dalianot ada mabuk. Dorang bilang anggur manis. Mar saudara-saudara tuh anggur manis itu. Jabeki orang jadi jujur. Tuh boleh mau bilang dia bilang. Oke, artinya saudara-saudara kalau mabuk itu saudara-saudara. Mabuk itu. Orang itu kehilangan penguasaan diri. Ini bukan bahasa yang boleh mabuk. Tetapi ini jangan sampai orang punya penguasaan diri hilang. Okay? Jangan sampai orang penguasaan diri hilang. Jadi tuh boleh bilang, sudah bilang. Tuh orang DP teman ada bilang, jangan bilang ya. Oh ya swear. Nah, waktu kena anggur dia bilang. Karena apa? Anggur ini dia bikin hilang penguasaan diri. Oke? Okay? Dan anggur ini dia punya dampak yang lain. Karena anggur apa? Menimbulkan apa? Hawa nafsu. Jadi ketika dia tidak menguasai diri, yang timbul hawa nafsu. Yang timbul hawa nafsu, jadi penguasaan diri dan hawa nafsu, dorang sobaku dapa, tidak terkontrol. Tidak terkontrol. Nah ketika tidak terkontrol, saudara-saudara, apapun boleh jadi. Oke? Okay? Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi kalau roh yang menguasai, semua tak kontrol. Kalau Roh Kudus yang menguasai, semua tak kontrol. Karena meskipun orang tidak mampu, roh itu penolong. Menolong orang supaya orang boleh kontrol. Roh Kudus itu menguatkan supaya orang kuat mau kontrol. Oke? 19. Dan apa? Jadi kalau dikuasai oleh roh ini. Dan apa? Berkata-katalah seorang kepada yang lain. Bagaimana itu berkata-kata kepada seorang yang lain? Bagaimana? Baca cerita toh? Baca cerita. Orang kalau dia baca cerita sekarang, so nyendak seorang kepada yang lain. Toh? Seorang kepada handphone. Toh? Jadi biar dapat kenapa begini, mari tuh di sini terus begini. Tapi itu berkata-katalah seorang kepada orang yang lain. Toh? Perhatikan baik-baik ini, semua kelar. Berkata-katalah seorang kepada yang lain. Berarti orang baca cerita. Berkata-kata itu, saudara-saudara kalau baca cerita itu, boleh baca cerita bagus, boleh baca cerita besar, toh? Boleh bawa cerita kangen-kangen, boleh baca cerita baku marah. Begitu toh kalau baca cerita toh. Nah, jadi kalau baku cerita kangen-kangen gampang mengatur dia punya lembut. Toh. Tetapi dikatakan di sini saudara, berkata-katalah artinya bercerita dalam apa? Mazmur. Pertama Mazmur. Mazmur itu apa? Nyanyian toh, lagu. Kemudian berkata-kata seorang kepada yang lain seperti dalam kidung pujian, itulah lagu toh. Kemudian apa? Itulah lagu. Kemudian apa? Bernyanyi dan bersoraklah, itulah ada di lagu. Jadi saudara-saudara, ini kalau jangan dikuasai oleh anggur ya. Soal hilang penguasaan ini, tapi dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi orang dia ciri-ciri kalau dikuasai oleh Roh Kudus toh. Orang kalau dia dikuasai oleh Roh Kudus, biar dia so marah sekali.
Biar semua keluar dia emosi so tinggi sekali. Pendeta tidak bisa begitu. Karena emosi tinggi. Cara ini mimbar begitu. Marah-marah. Claudia pernah bilang, Pak, why you always looks angry? Dia susah. Tapi perhatikan ulang, balik di tadi. Jadi mesti berkata-kata dalam lagu. Jadi kalau bawa ku baik, gampang bawa lagu. Han, apa kabar? Maka kalau baku marah, yang dikuasai oleh Roh Kudus, mesti bawa lagu. Itu yang susah. Jadi coba saudara bayangkan, sementara baku marah, aku menyanyi. Itu baru dikuasai Roh Kudus. Kalau so marah, aku mau berkata-kata boleh bernyanyi. Itu baru dikuasai oleh Roh Kudus. Hilang tuh baku marah. Terus boleh tertawa, boleh coba praktekan. Tuh banyak bapakku marah, coba praktekan. Hilang. Biar tuh bapak so marah sekali gara-gara, aduh ibu suspend sama tuh kredit card. Hilang. Atau tuh bapak so marah-marah karena, aduh kalamaring pangi. Ini hari pangi. Sorry pangi. Mereka ada sampaikan dengan nada, dengan lagu. Baku baik kok itu. Biar ikan garang terus, yang penting ada lagu. Jadi begini saudara-saudara. Bernyanyi, berkata-katalah dalam nyanyian bagi Tuhan. Dengan apa? Dengan segenap hati. Katakan bersama saya dengan segenap hati. Ini bukan persoalan merdu atau tidak. Bukan persoalan di penada tepat atau nyanda. Bukan di persoalan di suara sama dengan Valen atau Temi atau sama dengan pendeta kalau menyanyi. Bukan itu dia persoalan. Tetapi orang mau pakai orang pemulu ini bernyanyi bagi Tuhan dengan segenap hati. Karena yang Tuhan mulia itu. Yang pendeta susah sekali jam nyanyi. Maksud 3 lagu tuh tadi. 3 itu betul tuh. Dia hanya tidak tahu tepat. Ada. 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Tuh atas segala sesuatu ini kadang besai, kadang duka, kadang susah, kadang senang, kadang gembira, kadang takut. Ucapkanlah syukur. Karena yang ucapkanlah syukur ini kekuatan. Karena kalau orang tidak mengucap syukur, keadaan besai. Orang yang dikasih ada sakit selama tidak baik-baik. Hidup dalam ketakutan. Susah sekali. Semua hilang tuh sukacita. Semua hilang tuh mau hidup dengan Tuhan. Akhirnya seni mau mengucap syukur. Orang dikuasai oleh ketakutan. Orang dikuasai oleh orang pikiran. Tetapi ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam apa? Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sedangkan orang pegadean, orang tidak dapat bayar, dia bayar. Apalagi itu cuma sakit. Apalagi cuma itu ketakutan. Dia sanggup. Ada amin di sini. Terakhir. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam apa? Takut akan Kristus. Artinya jangan terlalu sombong, tetapi takut kepada Kristus. Katakan bersama saya, takut kepada Kristus. Takut kepada Kristus bukan berarti orang so takut membaca Alkitab karena ada Kristus di situ. Siapa malas dia baca Alkitab? Oh, takut Tuhan. Karena ada Kristus di situ, bukan begitu ya? Tetapi takut akan Kristus itu, saudara-saudara, adalah takut melakukan dosa. Itu tuh takut Tuhan. Terjemahkan di dalam hidup hari-hari. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini berita bagus sekali. Kita pe utang, saudara-saudara pe utang, torang pegadean yang sudah apa balas, Tuhan so tebus. Itu berita sukacita. Meskipun waktu dia tebus, dia mesti dicambuk, dikenakan mahkota duri, dipaku
sampai dia mati. Waktu dia tebus orang piutang, dia pun berseru kepada Bapa, Eli, Eli, lama sabachthani. Tapi dia tahan di situ sampai dia bilang, it is finished. Dia tahan di situ. For apa? For orang pegadean. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini cuma mau mengingatkan bahwa karena kita sudah ditebus, tubuh ini bukan milik yang memberi gadean, tetapi milik Sang Penebus. Tubuh ini milik Sang Penebus. Ditebus dengan darah Yesus Kristus. Kalau sudah ditebus, sudah dibebaskan dari utang. Sudah jo bagade. Sudah jo ba utang. Ada amin? Apalagi pinjol. Baru-baru datang udah tahu selama-lama sini apa itu kan. Karena saudara-saudara, kita bukan lagi anak-anak kegelapan, tetapi kita adalah anak-anak terang. Akulah terang dunia. Kita ini adalah anak-anak terang. Nah, anak-anak terang, saudara-saudara, perhatikan sekali ini. Semua kelar. Anak-anak terang itu, saudara-saudara, ingat baik-baik. Torang bukan sumber terang. Torang cuma membawa terang. Jadi itu dalam kegelapan, torang pegang di tangan, babadiang. Torang dengan tu terang yang ada pada orang, tu lilin yang ada pada orang, cuma cukup for 2 orang. Torang bawa tu yang dari kegelapan kepada terang yang sesungguhnya. Torang tidak bisa mau bikin dia bertobat. Cuma tu terang yang sesungguhnya yang dapat bikin dia bertobat. Dapat bikin dia mau jadi terang. Karena itu dia tujuan. Itu yang disebut dengan pelayanan. Itu yang disebut dengan kasih. Itu yang disebut dengan menolong. Itu yang disebut dengan membawa damai. Itu semua. Nah, jadi ingat baik-baik, orang bukan terang. Orang cuma alat yang dipercayakan untuk membawa lilin kecil. Tuhan adalah terangmu. Bawa itu kepada Tuhan. Supaya dia pun menjadi terang. Muliakanlah Tuhan dengan segenap hati. Bukan cuma dalam mulut nyanyian dan pujian. Tetapi muliakan Tuhan dengan tindakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah. Firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 7 berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sambil mempersiapkan dan petugas persembahan, kita akan menyanyi Kidung Jemaat 393. Tuhan betapa banyaknya. Beri
Terima kasih ya Tuhanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Kami yang tidak layak, Tuhan layakkan. Kami yang tidak dapat menebus dosa kami, Tuhan tebus. Bahkan memberikan kami waktu, mengangkat kami menjadi anak, dan memberikan terang kepada kami. Mampukan kami ya Tuhan, dengan terang yang dari Tuhan, untuk membawa terang dalam kegelapan, dan membawa kepada sumber terang itu sendiri, tanpa gosip, tanpa memperbincangkan itu. Tetapi sebagai bentuk, sebagai respons mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam ibadah ini kami juga boleh membawa persembahan. Ini adalah korban kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan karena kami kaya, bukan karena kami berlebihan, tetapi karena kami mengasihi Tuhan, dan kami bawa ini dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Tuhan menguduskan semuanya, dan biar itu terkelola dengan baik dan benar. Dan biar Tuhan melihat kami yang memberi dengan sukacita, biar Tuhan memperlengkapi kami dengan berkat-berkat menurut ukuran kasih setia Tuhan. Dalam doa ini Tuhan, kami juga membawa ucapan syukur kami kepadamu untuk pemeliharaan Tuhan hingga saat ini. Kami boleh berada di minggu pertama tahun 2026 dengan penuh sukacita, dengan kesehatan, anugerah, dan berkat. Terima kasih Bapa. Kami juga membawa syukur dari saudara-saudara kami yang boleh bersukacita. Ada Fedira Tulangi, ada Bapak Yandri Kandores, ada Ibu Priscilia Kumaat yang boleh berulang tahun sepanjang minggu yang berjalan ini. Bapa, terima kasih untuk pemeliharaanmu hingga saat ini. Dan kami serahkan saudara-saudara kami kekasih ini ke dalam tanganmu. Biar mereka tetap dan terus menikmati sukacita yang berasal dari Tuhan, dengan kesehatan, anugerah, pertolongan, berkat yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam doa ini kami juga bawa permohonan kami kepadamu. Berdoa untuk mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang bingung, Tuhan tentukan arah. Yang bimbang, Tuhan teguhkan iman. Yang kerja, Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kesehatan, kekuatan. Yang sedang mengurus surat untuk legalitas tinggal di sini, Tuhan buka jalan, Tuhan lindungi, Tuhan berkati. Kami bawa juga saudara kepadamu ya Tuhan, saudara-saudara kami, keluarga-keluarga, baik yang bersama-sama dengan kami di sini ataupun yang terpisah dengan kami. Tuhan, biar Tuhan bersama-sama terus menjaga, menolong, melindungi saudara-saudara kami yang masih dalam kegelapan. Ya Tuhan, kami anak-anak terang. Terima kasih Tuhan, dan mampukan kami untuk membawa pelita dalam gelap dan menuntun kepada terang yang sejati, yaitu kepada Tuhan sendiri. Berdoa untuk gereja ini, Gemi Musafir Columbus, Ohio, menolong semua kami yang ada di sini Tuhan, bersama-sama dengan kami, menolong juga para pendeta, penatua, diaken, pelsus, komisi-komisi, musik, semua yang dengan penuh sukacita dan sukarela memberi diri untuk melayani, bekerja, berkorban waktu, tenaga, pemikiran. Ya Tuhan, biar Engkau melihat semuanya ini. Kami melakukan ini bukan untuk kami, bukan untuk kesombongan kami, tapi kami melakukan semuanya ini sebagai satu persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan memberi kesempatan kami untuk boleh menjadi terang, membawa terang di arena bidang masing-masing pelayanan kami. Terima kasih Bapa, memberkati Prince of Peace, memberkati bangsa yang besar ini, tempat kami tinggal dan bekerja dan hidup di sini. Biar ada kesejahteraan, ada keadilan, ada pertolongan Tuhan. Demikian juga tempat saudara-saudara kami, orang tua keluarga kami di Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami yang ada sekarang ini ya Tuhan, masing-masing kami
sesungguhnya punya pergumulan, punya tekanan, punya syukur, punya problem masing-masing. Ya Tuhan, Engkau melihat hati kami. Kami mohon Tuhan, biar Engkau bersama-sama dengan kami. Kami tidak mau hidup jauh dari Tuhan. Demi Kristus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunikan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita semua berdiri. Kidung Jemaat 355 sebagai nyanyian penutup. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat Bapa. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Surat pikiran senang, bebas sehati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang tentram. Come to the Savior, make no delay. Here in His word, He's shown us the way. Here in our midst, He's standing today, tenderly saying, come. Joyful, joyful will the meeting be, when from sin our hearts are pure and free, and we shall gather, Savior with Thee, in our eternal home. Jemaat Tuhan, Engkau adalah anak-anak terang. Tetaplah hidup dalam terang. Bawalah terang itu dalam kegelapan. Tuntunlah orang dalam kegelapan, bawa ke terang yang sejati, yaitu Yesus Kristus, tanpa menghakimi. Pergilah dan terimalah Roh Kudus yang adalah terang itu. Kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, menyertai saudara-saudara. Saudara-saudari dipersilakan duduk, silakan bersaat teduh. Shalom. Damai di hati. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat, seluruh jemaat mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas pelayanan dari Bapak Ketua Pendeta Alan Robert Sarjana Teologi yang sudah menghantar kita di dalam ibadah di minggu pertama di tahun yang baru ini. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada petugas
Kantoria, Ibu Yanti Sondak dan Ibu Ingsi Ngalimin, pianis kita Bapak Dance Kao, dan tim multimedia Fabio, Olivia, serta sementara training Vince Kao, dan sound system Bapak Christian Munte. Terima kasih juga untuk Pelsus of the Month, yaitu dari Bipra, dan juga Coaster of the Month Bapak Almi Tore. Terima kasih juga kepada Sunday School Teacher, Diaken Neni Lengkei, dan pemudi Jessica Tore. Terima kasih untuk pelayanan dan spesial musik untuk pelayan khusus dan keluarga. Terima kasih untuk pelayanan dan pengumuman yang berikut. Minggu depan, Sunday tanggal 11 Januari yang menjadi prokantor Saudara Antoni Pasulatan dan Tania Bajodo. Dan minggu depan Bapak Dance, keyboard dan tim multimedia Olivia, Gary dan Vince. Terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Tentunya kita bersyukur untuk setiap jemaat yang berhari ulang tahun di bulan Januari ini. Tepuk tangan dulu. Hari ini tepatnya Ibu Priscilia Kawon atau Nyonya Kawon, mana Ibu Pris? Tepuk tangan dulu. Hari ini tepatnya Priscilia Kumaat yang sudah lewat Bapak Yandri Kandores tanggal 1 tepatnya. Dan hari Senin adik Noah Theodor Kaat, Claudia Robot tanggal 8. Dan untuk tanggal 20 Ardet Wangke, Yanti Sorongan bersama Jose Carrera tanggal 22. Dan tanggal 28 Ibu Rose Mondoringin dan Ibu Neti Girot. Selamat bersyukur kepada seluruh jemaat yang bersukacita di bulan yang baru ini, di bulan Januari. Tuhan Yesus memberkati. Ada pengumuman yang terakhir, next week tanggal 11 Januari ada baptisan kudus untuk adik Noah Theodor Kaat sekaligus dirangkaikan dengan hari ulang tahun. Seluruh jemaat diundang hadir dalam ibadah baptisan dan juga ucapan syukur. Saya akan umumkan minggu depan nanti. Yang paling terakhir hari ini padat, ya. Jam 12 nanti ada ibadah ucapan syukur atas berpulangnya Bapak Yohan Panda jam 12 tepat. Kita akan bersama-sama di gereja ini. Dan jam 3 tepat ada ucapan syukur dari keluarga Silalahi Onbi atas graduation dari Bapak Ryan Silalahi, dirangkaikan dengan baby shower. Jadi seluruh jemaat diundang hadir. Acara jam 12 ibadah penghiburan dan jam 3 adalah ibadah graduation party dan baby shower. Demikianlah pengumuman kita hari ini. Warta keuangan nanti diumumkan oleh bendahara jemaat next week, bukan minggu ini karena kita akan tutup buku. Jadi jemaat yang ingin informasi silakan menghubungi bendahara jemaat. Demikianlah pengumuman kita. Selamat kepada jemaat yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kita. Selamat datang di Jemaat Gemi Musafir Columbus, Ohio. Sampai jumpa lagi next week ya. Kita sudah sangat tight. Kita akan fellowship bersama di ruang sebelah. Tuhan Yesus memberkati.